Terima kasih masih bersama Sergap. Diduga korsleting listrik sejumlah rumah di Muara Enim, Sumatera Selatan ludes terbakar. Peristiwa ini sempat membuat panik warga karena lokasi berada di permukiman padat penduduk. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Kemayoran Dusun 1 Pasar 1 Muara Enim, Sumatera Selatan. Warga panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Pemadaman sempat terkendala akibat banyaknya warga yang menonton dan lokasi jalan sempit di pemukiman padat penduduk. 6 rumah hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Suplai 2, jadi 6. Dibantu dengan BPBD, Mama sama PTBA. Asal api sementara ini Pak dari mana? Kalau diduga sementara kita informasi belum dapat. Polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah, iNews melaporkan. Akibat hilang kendali, mobil yang berpenumpang 2 orang menabrak tiang listrik di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil hancur. Sebuah mobil tersangkut di atas trotoar setelah menabrak tiang listrik di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil ringsek. Dugaan sementara kejadian ini akibat pengemudi hilang kendali saat melewati jalan menikung. Usai kejadian, sopir dan 2 orang penumpang alami luka ringan. Dari arah Antasari ya? Dari arah sini ya? Oh, masuk ke ini lubang juga awalnya? Nggak tahu, pokoknya udah serong aja. Udah serong. Itu dalamnya berapa orang? Lumayan, tapi kalau kencangnya saya nggak tahu. Dari mana Antasari dan jalannya? Dari arah Antasari ya? Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Satlantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sejumlah remaja ditangkap polisi usai terlibat aksi tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku beraksi dengan senjata tajam. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang terpisah rel kereta ini terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Menurut saksi, pelaku juga seringkali mengancungkan senjata tajam ke pengguna jalan. Aksi tawuran ini diduga akibat saling ejek di media sosial. Polisi langsung melakukan penyisiran dan mengamankan 4 senjata tajam yang diduga dibuang oleh para pelaku dan 3 unit sepeda motor. Aksi tawuran ini cukup meresahkan warga. Aksi tawuran ini? Ya, tidak wajar Pak, merugikan itu apalagi mau bulan puasa. Berarti di sini sering ya Pak ya aksi tawuran ya? Ya katakanlah sebulan bisa 3 kali atau 4 kali. Warga berharap polisi melakukan giat rutin untuk mengantisipasi aksi tawuran susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang suami di Serang, Banten tega menjual istri dan pacarnya melalui media online. Dalam 1 bulan pelaku meraup untung 10 juta rupiah. Polisi menggerebek rumah kos di kawasan Kaligandu, Kota Serang yang dijadikan tempat pasangan suami istri melancarkan bisnis prostitusi online. Sang suami warga Kalideres, Jakarta Barat ini tega menjual istrinya untuk bisa melayani nafsu pria hidung belang. Sekali kencan, pelaku memasang tarif 300 hingga 500 ribu rupiah. Selama 1 bulan beraksi, kedua pelaku telah mengantongi 10 juta rupiah. Pelaku beralasan motifnya dilakukan karena masalah ekonomi. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku telah 6 bulan menjual istri dan pacarnya. Dari lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya alat kontrasepsi, uang tunai ratusan ribu rupiah hasil jasa prostitusi. Dilakukan secara sadar. Sadar. Digunakan uangnya untuk apa? Kebutuhan ekonomi, Pak. Istrinya memang mau mengikuti apa terpaksa? Terpaksa, Pak. Terpaksa. Kita berhasil mengamankan 13 orang dari lokasi yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan
8 orang perempuan. Dari 13 orang tersebut, 1 orang merupakan pasangan suami istri yang melakukan secara sadar melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dari lokasi petugas juga mengamankan belasan penghuni kos lain yang diketahui berprofesi sebagai terapis. Para pelaku termasuk tersangka dibawa ke Mapolres Serang Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi melaporkan. Pelaku pencurian motor yang beraksi dengan modus baru membawa anak kecil di kawasan Cilincing, Jakarta Utara ditangkap polisi. Pelaku dibekuk dalam persembunyiannya di kawasan Tambun, Bekasi. CCTV merekam aksi pencurian motor di wilayah Pedongkelan Cilincing, Jakarta Utara dilakukan seorang pria mengendarai motor dengan membawa anak kecil. Pelaku yang sengaja meninggalkan motornya tak jauh dari lokasi kembali lagi mengambil motornya setelah berganti pakaian. Polisi yang telah mengetahui identitasnya meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Tambun, Bekasi. Dari tangan pelaku disita 2 unit motor. Dari pemeriksaan sementara, pelaku berdalih baru sekali melakukan aksinya karena masalah ekonomi. Pelaku yang berusia 37 tahun ini juga mengaku membawa anak kandungnya yang berusia 3 tahun untuk menghindari kecurigaan warga dan pemilik motor. Niat pelaku muncul setelah melihat motor ditinggal pemilik bersama kunci kontak yang masih tergantung. Ya, barang bukti kita sita ada 2, yang satu sepeda motor yang digunakan untuk kaki, yang satu hasil kejahatan. Ditangkap di daerah mana, Pak? Ditangkap di daerah Tambun, Bekasi. Alasannya membawa anak ya supaya si korban tidak curiga. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Cilincing, bakal dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan, terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, jenazah seorang nenek dievakuasi petugas damkar di Pulau Gadung, Jakarta Timur karena kelebihan berat badan. Warga dan keluarga tak mampu menurunkan jenazah dari lantai 2 rumahnya. Petugas damkar memindahkan jenazah seorang nenek berusia 91 tahun ke tandu basket dari tempat tidur kamar lantai 2 rumah di Jalan Dak Sinapati, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wanita yang meninggal sejak pukul 3 dini hari memiliki berat badan 90 kg. Keluarga meminta bantuan petugas damkar untuk membantu pengangkatan karena warga tidak bisa memindahkan. Setelah bisa diangkat dari kamar, petugas damkar masih menemukan kendala pada ukuran lebar tangga. 12 petugas damkar menurunkan tandu basket hingga jenazah diterima di ruang tamu. Karena memang akses yang cukup sempit, itu dari lantai 2 kita menggunakan tandu basket. Berikut kita siapkan tali, karena kita harus pastikan korban tersebut dalam keadaan aman. Kita transportasi dari lantai 2 menggunakan tali dengan tanduk. Lebih kurang selama 30 menit petugas damkar memindahkan jenazah dan dilanjutkan prosesi pemakaman oleh keluarga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diajak jalan-jalan teman, seorang pria justru ditemukan tewas di perkebunan sawit. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap.